Saudara-saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau mungkin selamat malam. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran instrumentasi refraksi dengan pokok bahasan Madhogrod atau Batang Madhok. Pembelajaran ini saya sampaikan melalui YouTube agar kalian semua dapat belajar kapan saja, di mana saja, tanpa batas ruang dan waktu. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita segera mulai aja. Apa itu batang madhok? Batang madhok atau Madhogrod adalah bagian dari alat pemeriksaan refraksi subjektif yang difungsikan untuk mengetahui apakah kedudukan bola mata seseorang itu dalam kategori ortoporia atau heteroporia. Batang madhok ini biasanya berada di trailing set. Ada yang berwarna merah, ada juga yang berwarna putih. Sebagaimana yang terlihat pada gambar di samping kanan ini. Sekarang apa yang dimaksud dengan ortoporia? Ortoporia adalah kedudukan bola mata yang normal. Artinya, matanya tidak nampak juling. Untuk mengetahui ciri-cirinya, mari kita lihat gambar animasi di samping kiri ini. Gambar di samping ini menunjukkan seseorang ortoporia sedang melihat lurus ke arah depan. Bila mata kanannya ditutup, matanya tidak bergerak, artinya tetap memandang lurus ke arah depan. Begitu juga dengan mata kirinya. Bila mata kirinya ditutup, matanya juga tidak bergerak, artinya tetap pandang lurus ke arah depan. Sekarang, apa yang dimaksud dengan heteroporia? Mari kita lihat. Apa itu heteroporia? Heteroporia adalah kedudukan bola mata yang juling tersembunyi, atau sering disebut sebagai strabisme laten. Pada posisi pasif, artinya orangnya sedang tidur, sedang pingsan, sedang melamun, matanya akan nampak juling. Tapi pada saat aktif, artinya sedang melihat objek, sedang berbicara dengan orang lain, matanya tidak nampak juling. Perubahan kedudukan bola mata dari posisi pasif ke posisi aktif disebabkan karena adanya refleks busi. Apa itu refleks busi? Mari kita lihat slide berikut ini. Refleks busi adalah gerak refleks yang ditimbulkan oleh rangsangan otak untuk menyatukan dua sensasi penglihatan yang terpisah menjadi satu penglihatan binokuler yang tunggal dengan memerintahkan beberapa otot ekstensif bola mata untuk berkontraksi. Hal itu dimaksudkan agar bayangan objek yang ada di masing-masing retina dapat jatuh pada titik korespondensi yang sama. Dengan adanya refleks busi itu, kedudukan bola matanya tidak nampak juling. Ciri-ciri mata heteroporia adalah jika salah satu matanya ditutup, maka mata yang ditutup akan bergulir ke suatu arah. Bila bergulir ke arah asal, maka dikategorikan sebagai esophoria. Ciri-ciri mata heteroporia yang lain adalah jika salah satu matanya ditutup, maka mata yang ditutup akan bergulir ke suatu arah. Bila bergulir ke arah temporal, maka dikategorikan sebagai exophoria. Ciri-ciri mata heteroporia
Yang lain adalah jika salah satu matanya ditutup, maka mata yang ditutup akan bergulir ke suatu arah. Bila bergulir ke arah bawah, maka dikategorikan sebagai hipoporia. Sedangkan ciri-ciri mata hipoporia yang lain adalah jika salah satu matanya ditutup, maka mata yang ditutup akan bergulir ke suatu arah. Bila bergulir ke arah atas, maka dikategorikan sebagai hiperporia. Sekarang yang perlu kita kenali lebih dalam, apa itu batang madok? Mari kita lihat slide berikut ini. Saudara sekalian, batang madok atau madok rod adalah himpunan dari batang silinder yang disusun secara paralel dan kemudian diberi bingkai. Ada yang terbuat dari plastik, ada pula yang terbuat dari kaca. Ada yang berwarna merah, ada pula berwarna putih, sebagaimana yang terlihat pada gambar berikut ini. Ketika seseorang ortoporia melihat ke arah sumber cahaya dengan dua mata yang terbuka, dan di depan salah satu matanya diletakkan batang madok pada posisi frontal, maka sensasi penglihatan yang muncul di otak adalah sumber cahaya dan garis vertikal. Pada saat otak melakukan proses fusi, garis dan sumber cahaya akan saling berimbit. Ketika seorang ortoporia melihat ke arah sumber cahaya dengan dua mata yang terbuka dan di depan salah satu matanya diletakkan batang madok pada posisi vertikal, maka sensasi penglihatan yang muncul di otak adalah sumber cahaya dan garis horizontal. Pada saat otak melakukan proses fusi, garis dan sumber cahaya akan saling berimbit. Marilah sekarang kita kenali SOP dari uji batang madok ini. Perlu Anda ketahui, uji batang madok ini dilakukan dua kali, yaitu percobaan pertama dan percobaan kedua. Baru kemudian dievaluasi. Oke, mari kita lihat slide berikut ini. Saudara-saudara sekalian, pada percobaan pertama ini, pasien menghadap sumber cahaya atau lampu pada jarak 6 meter. Kemudian pasang trial frame. Jika dia penderita hipermetropia, pasang lensa koreksinya untuk penglihatan jauhnya. Kemudian pasang batang madok pada posisi horizontal. Selanjutnya tanyakan pada pasien, garis cahaya vertikalnya berada di sebelah kanan lampu, kiri lampu, atau tepat pada lampu. Pasien menghadap sumber cahaya atau lampu pada jarak 6 meter. Kemudian pasang trial frame. Jika dia penderita miopia, pasang lensa koreksi untuk penglihatan jauhnya. Kemudian pasang batang madok pada posisi horizontal. Selanjutnya tanyakan pada pasien, garis cahaya vertikalnya ada di kanan lampu, kiri lampu, atau tepat pada lampu. Masih pada percobaan pertama. Pasien menghadap sumber cahaya atau lampu pada jarak 6 meter. Kemudian pasang trial frame. Jika matanya emetropia, langsung saja pasang batang madok pada posisi horizontal. Selanjutnya,
Tanyakan pada pasien, garis cahaya vertikalnya berada di sebelah kanan lampu, kiri lampu, atau tepat pada lampu. Sekarang kita memasuki SOP dari percobaan kedua. Pasien menghadap sumber cahaya atau lampu pada jarak 6 meter. Kemudian pasang teraframe. Jika dia penderita hipermetropia, pasang lensa koreksi untuk penglihatan jauhnya. Kemudian pasang batang modok pada posisi vertikal. Selanjutnya, tanyakan pada pasien, garis cahaya horizontalnya ada di atas lampu, di bawah lampu, atau tepat pada lampu. Ini masih SOP untuk percobaan kedua. Pasien menghadap sumber cahaya atau lampu pada jarak 6 meter. Kemudian pasang teraframe. Jika dia penderita miopia, pasang lensa koreksinya untuk penglihatan jauhnya ya. Kemudian pasang batang madok pada posisi vertikal. Selanjutnya tanyakan pada pasien, garis cahaya horizontalnya berada di atas lampu, di bawah lampu, atau tepat pada lampu. Ini masih SOP percobaan kedua. Pasien menghadap sumber cahaya atau lampu pada jarak 6 meter. Kemudian pasang trail frame. Jika matanya emetropia, langsung pasang batang madok pada posisi vertikal. Selanjutnya, tanyakan pada pasien, garis cahaya horizontalnya berada di bawah lampu, di atas lampu, atau tepat pada lampu. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita memasuki implementasi klinik dari uji batang madok ini dan bagaimana mengevaluasinya. Mari lihat slide berikut ini. Bila pada percobaan pertama penderita menyatakan garis cahaya vertikal tepat berada pada sumber cahaya, dan pada percobaan kedua penderita menyatakan garis cahaya horizontal juga tepat pada sumber cahaya, maka dapat didiagnosa sebagai ortoporia, artinya nol. Bila pada percobaan pertama penderita menyatakan garis cahaya vertikal berada di sebelah kanan sumber cahaya, dan pada percobaan kedua penderita menyatakan garis cahaya horizontal tepat pada sumber cahaya, maka dapat didiagnosa sebagai esophoria. Bila pada percobaan pertama penderita menyatakan garis cahaya vertikal berada di sebelah kiri sumber cahaya, dan pada percobaan kedua penderita menyatakan garis cahaya horizontal tepat pada sumber cahaya, maka dapat didiagnosa sebagai exophoria. Bila pada percobaan pertama penderita menyatakan garis cahaya vertikal berada tepat pada sumber cahaya, dan pada percobaan kedua penderita menyatakan garis cahaya horizontal berada di bawah sumber cahaya, maka dapat didiagnosa sebagai hiperborea. Bila pada percobaan pertama penderita menyatakan garis cahaya vertikal berada tepat pada sumber cahaya, dan pada percobaan kedua penderita menyatakan garis cahaya horizontal berada di atas sumber cahaya, maka dapat didiagnosa sebagai hipoborea. Saudara-saudara sekalian, salah satu solusi untuk mengatasi penderita hipoborea ini adalah dengan kacamata prisma. Tetapi persoalan ini akan kita bahas pada semester berikutnya. Saudara-saudara sekalian, apa yang saya sampaikan tadi adalah gambaran tentang penggunaan batang madok untuk mengetahui apakah penderita yang sedang kita hadapi itu memiliki mata ortoporia atau heteroporia. Silakan dipelajari, disimak, dan diskusikan dengan teman-temannya.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.